warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekolah kami SMPN 1 Mempura kedatangan tamu-tamu hebat nih. Dan yang lebih serunya, saya hari ini nih ketemu dengan dosen di UIN Suska. Dan dulu saya Bu, selama lebih kurang 7 tahun. Namun Ibu, saya ngabdi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dekannya tuh Pak Akbar Rizan. Pak Akbar Rizan. Dia tuh profesor. Saya pernah juga diajar dengan Profesor Dr. Ahmad Mujahidin. Dan dengan yang ustadz yang viral tuh, ustadz siapa namanya Bu? Uwas tuh pernah ngikuti Bu. dia pergi ke apa tadi Bu? Apa kabar Bu semuanya Bu? Sama ya, hukum-hukum tentang menikah. Alhamdulillah kalau untuk di Fakultas Tarbiyah sekarang dengan siswa belasan ribu ya, karena di Fakultas Tarbiyah belasan ribu. Masih favorit tarbiyah masih mahasiswa terbanyak lagi Bu ya. Kalau untuk mengajar warisan dan mengajar nikah, alhamdulillah itu gawinnya saya. Makasih Bu. Datu Ibu yang nomor 3, Ibu dosen, boleh dikenalkan Bu. Berjilbab merah. Iya. Saya Afridan. Ini saya yang tertua. Tapi awet muda kok Bu. Iya. Dosen kita dulu nih ya. Oh dosen nih Bu. Ada Pak mendidik menjadi dosen ya. Sudah berapa? 27 tahun. Subhanallah. Dari rektor siapa dulu tuh Bu? Pak Yusuf Rahman. Yusuf Rahman ya. Pak Yusuf Rahman. Kami mahasiswa. Mahasiswa kakek dulu ya. Pak Yusuf Maksudnya orang kita sudah ini kan sudah lancar gitu. Dan saya di Fakultas Tarbiyah juga, saya ngajar mata kuliahnya ilmu pendidikan Islam. Ilmu Mata pendidikan. kuliah ahliannya gitu kan. Ilmu pendidikan Islam. Jadilah ada banyak lah yang udah jadi orang yang Iya. Dan ibu ini juga fokus mengajarkan micro teaching. Micro teaching. Micro teaching itu kan bagaimana cara seorang guru itu mengajar yang baik. Mengendalikan di dalam lokal ya. Iya, ini main kelasnya. Ini apa ya? Pengelolaan kelas. Sesuai diskusi kita tadi ya. Itu dia. Oh ya Bu, dari Ibu sama tadi Bu? Bu Mira. Ya. Nah, Bu, tadi kita diskusi tanya jawab mengenai Kustode. Ya. Ibu melihat untuk Kabupaten Siak ini bagaimana Ibu melihat perkembangan Gusto dan kebijakan Gusto ini program Pak Bupati dulunya. Saya ikut rapat Bu. Dulu kan saya guru MDA nih. Ikut rapat tapi beberapa tahun kemudian baru saya gabung. Saya honor dulu. Beberapa tahun honor. Jadi saya ingin kembali ke sekolah gitu. Ibu melihat bagaimana kebijakan Gusto yang ada di Kabupaten Siak ini? Mengenai keberadaan Gusto ini memang sangat-sangat dibutuhkan ya. Apalagi ini sekolah-sekolah umum yang agamanya itu berapa? 2 jam pelajaran ya? Iya. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Dan akhlak itu biasanya itu disematkan kepada guru PAI. Iya. Ini guru PAI yang gak becus ini. Iya. Dalam 1 minggu itu cuma 2 jam digunakan. Jadi Gusto ini keberadaannya memang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita untuk memperbaiki akhlak anak ya dari segi afektifnya gitu. Jadi kebijakan Bupati ini sangat-sangat bagus sekali gitu ya, menginspirasi kepada kita semua bagaimana kita itu bisa menjaga atau mendidik anak kita. Jadi kita tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mengajar dan mendidik. Ya, mengajar dan juga mendidik. Kan sekarang ini kan banyaknya mengajar. Iya. Jadi tidak. Nah, dengan adanya Wusko ini kita arahkan kepada bagaimana kita mendidik anak itu dengan baik. Sangat-sangat bagus. Makasih Bu ya. Mantap itu Pak Bupati. Bu, tadi kita cerita mengenai menjadi guru yang asik nih Bu. Jadi untuk rekan-rekan guru, bagaimana sih caranya agar kita menjadi guru yang asik, menjadi guru menyenangkan? Pengalaman Ibu sebagai dosen, tunjukin dong trik-triknya Bu. Sesuai dengan cerita kita tadi ya Pak Imam ya, memang bahasa Bu Mira, bahasa Bu Afrida juga, program Wusto ini sangat bagus sekali, dirancang, ditemukan dan dilaksanakan langsung secara real oleh pihak Kabupaten
siap ya. Kami dulu juga tidak merasa itu ada gitu kan loh. Oh ada ya. Makanya kami sering datang ke sekolah ini. Nah, bagaimana cara menjadi guru yang asik? Bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan ya. yang disenangi lah oleh siswa. Karena memang apapun itu, ketika gurunya asik, saya yakin siswanya juga akan asik. Nah, kalau saya memandang begini, selain dari sisi kalau bahasa saya tadi kita kalau menjadi guru itu harus menjadi seorang yang super. Lah super itu bagaimana sih? Nah, super itu kita harus siap luar, dalam, kiri, kanan, muka, belakang. Berarti akhlak kita juga harus bagus, ilmu itu jelas ya kan? Ilmu itu sudah jelas juga. Prakteknya juga kita bagus. Ya kita bagaimana supaya disenangi siswa? Tentu kita mulai dari diri kita sendiri terdahulu. Ketika kita menjiwai apa yang mau kita ajarkan ke siswa, kemudian kita tambahkan, kita ajak siswa itu ke yang akan kita ajarkan. Kalau bahasa saya kayak mana itu? Kita masukkan materi, tema itu kita masukkan ke diri siswa itu sendiri. Kita ajak siswa itu ke tema itu. Jadi kita timbal balikkan. Contoh, ketika kita pikir di Wusto, kita mengajarkan sekarang menjadi imam. Nah, ketika kita langsung mengatakan, nah jadi imam itu harus begini. Kira-kira bosan nggak anak kita? Bosan. Pasti bosan. Jadi gimana caranya? Ya anak bapak nih, tahu nggak yang jadi imam itu biasanya laki-laki perempuan ya nak ya? Laki-laki dong, Ustaz. Nah, kan begitu kan. 1, 2, 3, 4. Atau kalau perlu kita seling ya, Wahid, Isnin, Selasa, Arba, Salah masuk bahasa Arabnya di situ kan. Dia, bapak ini hebat bahasa Arabnya. Padahal kita pengen mengajak anak. Jadi anak begini dia, minimal. Ini siapa nih anak bapak yang sudah pernah jadi imam gitu kan? Pernah Pak, saya Pak. Coba, ini berani nih nunjuk. Pernah kan sayangnya? Kapan? Nah mungkin pernah Pak dulu waktu saya di MDA Pak. Oh ya Allah, alhamdulillah prestasi dong. Wah itu mungkin dari satu sisi ya. Jadi langsung ke apa yang dipraktekkan oleh anak keseharian dia. Saya rasa itu anak tidak akan tidur lagi. Itu salah satu contoh. Dan mungkin saya yakin guru-guru di sini mampu mengapresiasikan itu untuk hal-hal yang lain. Gitu. Alhamdulillah sekolah kami Bu dikenal dengan sekolah berbudaya Melayu dan di sini kami ada tim medsos yang megang ini mengendalikan media sosial juga. Alhamdulillah ada akun YouTube-nya Bu, sekolahnya ada akun YouTube, akun Instagram, fanpage ada juga. Boleh nanti kita bisa. Bu Afrida, makasih Bu ya. Pepe Imam. Bu Afrida. Saya sedang mau rekam kegiatan di aula. Cinta Bu ya. Bu Afrida, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bu, saya merinding Bu. Salah satu tamu Ibu ternyata dulunya mahasiswa Ibu termasuk dosen senior nih. Mungkin walaupun kita nggak pernah jumpa dulu Bu, cuma waktu kita kuliah dulu antara ruang dan waktu pasti kita berpapasan, pasti jumpa walau kita fakultasnya kan nggak berbeda gitu Bu. Oh ya Bu, saya Bu terharu Bu, ada yang viral mengenai curhatan Bu Anissa mendidik dengan menggunakan seberkas nilai atau dengan karakter. Yang saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita mendidik dengan karakter? Saya merasakan Bu, ada anak ada yang sopan, ada kuliah di mahasiswa siswa saya Bu, waktu saya kuliah di MDA saya ngajar beberapa ada negur dan ada juga tidak. Jadi bagaimana caranya siswa itu kita ajarkan karakter dan tempo yang lalu suatu saat yang akan datang dia masih ingat dengan kita. Bagaimana Ibu menanggapi antara surat kertas dengan karakter tadi? Ya. Untuk masalah itu kebetulan saya juga dapat kiriman video itu kan. Dan bahkan permasalahan yang saya alami di kampus juga seperti itu. Dan anak-anak kita sekarang kan rata-rata mereka itu mengejar nilai, mengejar nilai kan. Jadi ketika kalau saya memang sangat concern dalam bidang itu. Kalau saya memang karakter anak kalau enggak bisa dibentuk, itu memang kenilai intelektualnya, kenilai kognitifnya itu memang menjadi turun kayak gitu kan. Nah, karena yang ingin kita bentuk itu bukan sekedar dia menjadi orang pintar,
tetapi dia juga harus menjadi orang yang baik dan benar, kan gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini ya seperti yang di curhatnya Ibu Anissa itu tadi. Jadi untuk begitu, ya kita nggak bisa kasih nilai langsung aja, tapi kita memang harus memberikan pendidikan karakter kepada mereka. Mereka harus tahu kesalahan mereka. Jadi kita kasih tahu kan dengan ya tentu dalam hal ini mengajar itu kan tidak bisa sebenarnya diajarkan Pak. Cara mengajar itu sebenarnya tidak bisa diajarkan. Karena mengajar itu seni. Oh ya, mengajar itu seni ya. Style masing-masing. Nah, jadi style kita masing-masing. Jadi kalau tipenya saya mengajar seperti ini, kalau Bu Nur begini, Bu Mira begini, kan beda-beda gitu kan Pak. Nah, jadi bagaimana kita itu tadi, maka kita punya sebutan sendiri oleh murid-murid siswa-siswa kita gitu kan. Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini begini kan gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini seperti dikatakan oleh Bu Nur tadi, sebenarnya kalau kita bisa untuk membuat anak itu senang belajar dengan kita, materi-materi pelajaran kita berikan kepada peserta didik kita itu tadi, bawakan ke life skill-nya. Ke life skill itu artinya kecakapan hidup. Jadi kan tadi sudah dicontohkan dengan Bu Nur kan. Jadi kita memberikan materi itu tidak hanya sekedar teori-teori, definisi-definisi imam adalah bukan seperti itu. Tapi bagaimana anak ini nanti bisa jadi imam? Nah, itu yang kita apakan. Kalau skillnya atau yang lainnya, umpamanya kan masalah akhlak terpuji atau apa gitu kan. Jadi itu bukan akhlak terpuji, satu, jujur, bukan seperti itu kan gitu kan. Tapi bagaimana anak itu bisa menjadi jujur? Nah, kan gitu kan. Jadi gali saja apa yang konsep yang kita tanamkan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, jadi kita kan yang akan kita bicara nih, belajar kita nih akidah akhlak nih. Kita akan belajar tentang akhlak perilaku dan tingkah laku. Akhlak terpuji kita hari ini. Nah, kira-kira dalam hidup kita yang akhlak terpuji itu yang mana-mana saja? Ayo. Jadi dia aja. Jadi pendekatan saintifik itu betul-betul bisa kita terapkan. Jadi jangan diteramahi kayak gitu kan. Jadi anak itu. Jadi kalau kata kawanmu tadi yang ini akhlak terpuji kata, betul tidak menurutmu? Nah, kenapa dia bisa jadi akhlak terpuji? Iya. Jadi kayak gitu, jadi lama materi itu dia sendiri yang ngolah kayak gitu kan. Kita cuma mengarah-arahkan saja gitu. Itu kan pelajaran itu kan menjadi menyenangkan gitu kan. Tapi kalau karakter tadi ya. Jadi kalau kita cuma ngajarkan jujur adalah gitu-gitu. Betul. Apalagi di Winston ini jam-jam tempias. Maksudnya jam terakhir gitu. Jangan tuh. Makasih Bu ya. Nah, jadi seperti itu gitu kan. Jadi kita lah yang harus betul-betul kreatif sebagai seorang guru itu, bagaimana membuat materi yang dia sampaikan pada hari itu tadi kan memang terasa adik dia. Berasa sama dia kan gitu kan. Oh gitu ya kalau jadi imam itu. Berarti saya besok hafalan saya harus bagus ini. Boleh salah saya kan bertambah dengan sendirinya. Tidak perlu yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Tapi bacaan mufasih, yang fasih itu gimana? Jangan salah hurufnya, jangan salah barisnya. Pokoknya kan seperti itu kan. Ayo, sekarang kita coba mu aja. Nanti ayatnya aku Allah aja. Pokoknya kayak Al-Ikhlas saja. Coba. Siapa kan? Nanti yang lain nanti mengoreksi gitu kan. Nanti yang lain yang koreksi. Nah, berarti dia bisa belum kawanmu jadi imam. Mantap kan? Mungkin yang lain lebih mantap lagi. Besok kita coba lagi. Gitu ya. Kan? Bu, tadi ketika kita diskusi tadi Bu, saya menarik nih Bu. Ada mengenai media. Kalau media di sini karena saya seorang content creator bergelut di bidang apa Bu? Pembuatan video, hampir subscriber saya 3.000, amin Bu. Dan ketonton hampir 200.000 penonton saya. Ini mudah-mudahan ditonton dengan mahasiswa kita Bu, ya mahasiswa Ibu. Oh ya Bu, mengenai media tadi tuh. Yang tadi tuh ketika kita belajar nih pakai video nih Bu. Kalau biasanya kita pakai seperti buku tadi kita ceramah kan, anak bosan Bu, bosan. Media yang saya tanya gini Bu, bisa dikasih contoh media yang asik itu seperti apa gitu? Kalau saya pribadi, kebetulan sebenarnya pengalaman kita hampir sama ya Pak Iman ya. Saya juga pernah, 6 tahun saya mengajar di SD. Pernah jadi guru SD juga loh? Iya, dan SK saya keluar menjadi pegawai negeri di sana. Cuman keduluan SK dosen keluar dibandingkan SK Iya. Sekarang mencetak para guru lah ya. Itu cerita tadi. Jadi saya lebih suka, kita kembalikan ke cerita awal tadi, lebih suka media itu langsung ke anak itu sendiri.
mulai dari materinya langsung nyambung dengan anak sampai ke medianya juga. Selain media bisa jadi mungkin media kita pakai apa? Infokus. Infokus Iya. itu oke. Cuman kadang-kadang anak-anak kita sudah bosan deh ya dengan karena sekarang anak-anak udah pakai handphone segala macam. Ibu yang Kalau saya dulu lebih suka begini suara, caranya. silakan berkumpul dulu. Saya lihat di sekolah kita ini Paduan lokasi suara. sangat memungkinkan. Kenapa tidak kita ajak anak duduk apalagi itu siang. Dan di luar itu kan dingin. Saya lihat ada juga anglo-anglo kita ya Iya. kan. Duduk di situ di anglo itu. Duduk di situ. Nah, sekarang materinya apa? Ya, jadi anak bebas saja mau berdiri, mau duduk. Yang penting tetap tertib. Nah, jadi kalau saya contohkan ke diri saya dulu, saya pernah mengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab dulu di SD. Dan sekolah itu sekolah terpadu sama seperti kita ini, ada SMP-nya, ada wustonya. Tapi karena di situ istilahnya bukan MDA, di situ langsung sekolah itu SD negeri, tapi dia terpadu dengan keislamannya. Materi yang diajarkan itu sama dengan di wusto, ada fikih, ada akidah, ya, ada mengaji juga, ada bahasa Inggris, bahasa Arab untuk tambahannya ketika itu. Jadi ketika saya mengajar, saya duduk di luar, di situ ada pohon mangga. Di situ ada pohon jambu, di situ ada pohon kelapa kan kalau kita ya di sini kan banyak nih. Iya. Nah, jadi saya lebih langsung gitu kan. Ini apa namanya? Mangga, Bu. Nah, oke. Sekarang kita masuk di dalam buku. Nah, karena kita di luar nggak bisa pakai infokus. Zaman itu juga infokus belum ada. Belum ada, iya. Ada, cuma belum bisa kita menikmati, belum bisa kita menikmati. Nah, oke. Kita belajar bahasa apa? Bahasa Inggris, Bu. Oke. Ini kemarin Imam Marpang dia apa kemarin kan Imam kemarin nanya ibu mangga itu bahasa Inggrisnya ini kan dia kan kemarin kan nak wah dia datang sana iya Bu mango kan Bu oh iya mantap. Nah coba yang mana yang mango nah, yang buah mango itu yang mana tunjuk sama dia suruh dia pegang buah mangga tadi pegang dia kira-kira anak kita senang nggak ya Mbak Ari secara live gitu ngajar secara langsung gitu kan. Nah itu salah satu media. salah satu media yang Artinya, kita belajar ya, Pak. apa tuh artinya media itu tak mesti kita harus terpaku kepada media Oh elektronik. iya, tidak harus berbasis IT ya kan. Media alam. Media alam. Karena kalau kita ke IT saja kan anak juga bosan. Iya. itu dia karena anak sekarang ada bosan dengan Nah, IT ada IT itu dia ndak ini lagi, ndak apalagi kan. Coba kita bawakan ke alam, pokoknya kan seperti itu kan. Atau ke hal-hal yang lebih atau mungkin real. ke lingkup kita yang ada di Nah, kelas iya gitu kan. Nah, seperti Jadi itu. kalau- Jadi jangan terkontaminasi hanya Media itu harus pakai infokus, harus pakai indah ya, tidak. seperti itu. itu salah satu contohnya Kan? Bu Mira, Bu, ada kesan tersendiri nggak ketika Ibu menjadi dosen nih? Tadi nih saya dengan Ibu Afrida bercerita mengenai karakter dengan Bu sebuah kertas. Kalau Ibu melihat bagaimana dengan pertanyaan yang sama, ada nggak kesan tersendiri dengan mahasiswa Ibu yang sudah tamat? Kalau pengalaman jadi dosen, kemudian apa lagi? Berinteraksi dengan siswa kita ya. Nah, ya contoh aja nih Bu Afrida. Ibu Afrida ini dosen saya. Iya. Akan menjadi partner saya. Iya ya. Ya kan? Sama Bu Nah, Wina nih, saya siswa dia dulu. Sedangkan Pak iya, Guru kan, iya. begitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman seperti itu kadang kita menganggap siswa itu tidak hanya sebagai anak, sebagai siswa yang kita ajar, juga kita sebagai partner kita untuk berdiskusi. Mungkin beda, mungkin SD ya. Jadi kalau SMP. ini kalau mahasiswa ini memang sudah punya jati diri, Iya. sudah bisa kita bertukar pikiran. Jadi siswa itu satu sisi kita jadikan dia sebagai siswa kita, ya kan? Di sisi lain kita bisa jadikan dia partner kerja kita, partner berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi memang pengalaman menjadi dosen ini banyak sekali, gitu ya, banyak sekali. Dan makanya tadi dibilang tidak hanya sedang mengajar di kelas, di lokal. Mendidiknya. Ya, karakternya itu tadi kan seperti di Bu Afrida juga kita perlu kita didik, kita arahkan saja. Kita arahkan kan mereka itu sudah dewasa. Kita tidak bisa mengajarkan dia, tapi kita hanya mengarahkan saja. Mereka memang dunia mahasiswa ini kan memang dunia Iya Bu, saya merasakan. mencari jodoh Iya, di iya. sana, ya kan? Nah, mencari Iya. jodoh, ajang jodoh ya. Ajang Gitu, jodoh. karena dalam satu kelas dia pacaran langsung menikah, gitu kan? Kadang dalam belajar itu macam kalau memang sudah bertengkar kan berpengaruh dengan pelajarannya. Jadi kita itu mengarahkan saja, gitu. Makanya
siswa itu banyak sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Yang buruk itulah yang akan kita luruskan, yang kita arahkan. Partner, ya, sebagai kawan gitu ya, sebagai kawan. Anggap kita itu sebagai kawan dia, biar mudah dia curhat ya. Iya. Ya, kalau kita anggap kita sebagai dosen dia, kan kaku dia dan jauh ya, kaku. Nah, itu kalau jadi partner itu dia enak curhat. Bahkan nak bayar SPP pun dia curhat. Minta tolong Bu, bayarkan dulu Bu. Janji orang tua saya belum ada uang. Gitu juga. Jadi memang kita suka sekali menjadi anak mahasiswa ini. Itu dia. Bu, terima kasih Ya. sudah berkunjung di SMPN 1 Mempura nih Bu. Ya, sama. Terima kasih unjuk ajarnya dan terharu nih Bu. Dosen UIN datang ke sekolah SMP dan kita pernah berjumpa di ruang waktu yang sama gitu. Terima kasih Bu ya. Tunjuk ajarnya Bu. Satu Bu, closing statement atas wawancara kita nih Bu apa Bu? Ya, sedih lah Bu. Apa nih motivasi untuk para guru-guru yang lagi mengajar gitu? Ya. Oh ya, sehubungan dengan yang disebutkan awal tadi bahwa dalam Ini tak ada apa-apa. Lanjut. Wawancara. kenapa dalam melaksanakan proses pembelajaran itu kan, karena kita ini dikejar ataupun dituntut untuk melaksanakan pendidikan karakter itu terhadap anak. Jadi kalau dari segi orang tua seperti saya kan gitu kan, kalau kata Bu Mira tadi kan menjalin kedekatan dengan siswa itu harus kan gitu kan. Nah kalau saya selalu bisa pesankan ke mahasiswa saya atau ke guru yang sedang mengajar itu, bahwa mengajar itu dengan peserta didik itu kita harus dekat gitu kan, tetapi tetap harus ada jarak. Dekat harus ada batas jarak. Dekat, harus ada jarak. Jadi jarak yang saya jarak itu bukan begini jaraknya itu. Jarak kalau begini ada gap. Iya. Ada jurang pemisah antara guru dengan siswa kan itu kan, tapi jaraknya seperti ini. Artinya apa? Siswa harus tahu kalau kita ini gurunya. Jadi kita dekat dengan anak, tetapi dia tetap harus menjaga kesantunannya terhadap kita gurunya. Jadi dekat, tetapi harus ada jarak. Jaraknya begini, bukan begini. Jangan terlalu rapat kali ya. Enggak, gini kalau dia dekat kan gitu kan, tetapi ada jarak. Nah, dia harus tahu nih, gue guru lo. Iya. Nah, kita harus tahu itu murid lo. Nah, jadi tetap harus apa kan gitu kan? Tetap harus ada interaksi kita itu tetap dekat gitu kan, tetapi berbatas. Makasih Bu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan gitu kan, dengan begitu karakter anak ini masih tetap bisa terbentuk. Kalau tidak nanti kita dianggapnya macam kawannya sama dengan kawannya di situ kan gitu kan. Nah, jadi posisinya di mana jadi kita. karakternya itu enggak ada sopan santun, enggak ada lagi kan gitu kan. Nah, dekat tapi berjarak. Nah, jaraknya begini. Demikianlah wawancara seru kami